Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga GPD LCD Magelang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 31 ayat 28. Amsal pasal 31 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Kalau kita merenungkan ayat ini, tentunya secara spesifik berbicara tentang seorang wanita atau ibu. Karena dikatakan bahwa ada anak-anaknya yang menyebutnya berbahagia dan suaminya memuji dia. Jadi seorang wanita yang cakap, seorang wanita yang baik, seorang wanita yang bijaksana, seorang wanita yang berbudi luhur, seorang wanita yang saleh, seorang wanita yang hidup takut akan Tuhan, disukai dan dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema disukai. Jadi wanita tersebut akan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam keluarga disukai oleh anak-anak dan oleh suaminya. Di masyarakat disukai dan dipuji oleh para tetangga. Di tempat dia bekerja pun pasti juga disukai dan juga dipuji oleh rekan-rekannya, oleh atasannya. Kalau dia sebagai atasan atau pemimpin akan disukai dan dipuji oleh bawahannya, oleh karyawannya. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya untuk menjadi orang yang cakap, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang bijaksana, untuk menjadi orang yang berbudi luhur, untuk menjadi orang yang saleh, untuk menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, itu bukan hanya wanita saja, tetapi kita semua umat-umat Tuhan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, pemuda, bahkan para lansia pun, kita sebagai umat-umat Tuhan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, harus menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Jadi ini bukan hanya untuk wanita saja, sekalipun di dalam Amsal pasal 31 itu judul perikopnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Tetapi untuk menjadi seorang yang cakap, menjadi seorang yang baik, yang saleh, yang hidup takut akan Tuhan, hidup bijaksana, bukan hanya dilakukan oleh kaum wanita saja. Kita semua harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai suami, jadilah suami yang cakap, jadilah suami yang baik, jadilah suami yang bijaksana, suami yang berbudi luhur, suami yang saleh, suami yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan menjadi suami yang disukai oleh orang-orang di sekitar saudara. Di dalam keluarga
saudara akan menjadi suami yang disukai oleh anak-anak, dipuji oleh istri. Di tengah-tengah masyarakat, saudara akan menjadi suami, menjadi seorang bapak yang disukai oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, disukai oleh para tetangga. Di tempat bapak-bapak bekerja, bapak-bapak akan menjadi orang yang disukai oleh rekan-rekan sekerja, disukai oleh pimpinan. Kalau bapak-bapak menjadi pimpinan, disukai oleh karyawan, oleh bawahan. Karena hidup takut akan Tuhan, hidup bijaksana, menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang berbudi luhur. Dan di dalam Amsal pasal 31 sudah dijelaskan bagaimana menjadi seorang yang cakap. Dia suka bekerja keras, suka menolong, suka membantu, jujur dan lain sebagainya. Bukan pemalas. Maka akan menjadi orang yang disukai kalau kita memiliki sifat-sifat karakter sebagai orang yang cakap, orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang bijaksana. Sebagai anak-anak, jadilah anak-anak yang cakap. Jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang bijaksana, yang saleh, yang takut akan Tuhan. Maka engkau pun akan menjadi anak-anak yang disukai oleh papa, mama. Menjadi anak-anak yang disukai di tengah-tengah masyarakat oleh tetangga lingkungan. Di lingkungan sekolah menjadi anak-anak yang disukai oleh guru-guru, oleh teman-teman, dan lain sebagainya. Dan saya percaya bahwa kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, saya pun juga ingin menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Bahkan kalau bisa kita menginginkan menjadi seorang yang disukai oleh semua orang, sekalipun itu mustahil. Karena pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Sebaik-baiknya kita, tetap saja ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi kerinduan kita, keinginan kita, kita mau menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Oleh sebab itu marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang yang cakap, orang yang baik, orang yang bijaksana, takut akan Tuhan, saleh, hidup jujur, rajin, suka bekerja keras. Maka hidup kita akan menjadi berkat, menjadi teladan yang baik. Kita akan disebut berbahagia karena dimanapun kita berada, kita disukai oleh banyak orang, disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Kita diterima dimanapun kita berada karena kita menjadi orang-orang yang baik, yang suka membantu, yang suka menolong sesama, menolong orang-orang di sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat dan menjadi teladan yang baik. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, menjadi saksi Kristus ketika kita menjadi orang-orang yang cakap, yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Kita bukan hanya disukai oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi kita pun menjadi seorang yang disukai Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup saleh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, suka menolong orang lain,
kita menjadi seorang yang bukan hanya dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi kita disukai oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Dan saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Engkau mau Tuhan, kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup mengasihi Engkau, hidup taat kepadamu Tuhan, hidup takut akan Engkau, hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu, orang-orang yang mengasihi sesama, orang-orang yang suka menolong. Mampukan kami menjadi umat-umat-Mu yang rajin dan lain sebagainya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menjadi orang-orang yang disukai oleh Engkau dan disukai oleh orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan mereka, setiap kesulitan mereka, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu untuk menolongnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Kami keluarga GPD El Shaddai Magelang telah dipanggil untuk merdeka. Tolong kami tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani orang lain. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.